Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, hingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku sekalian, kita lanjut pembelajaran online kita ini dengan iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan bagian dari rukun iman. Ketika kita beralasan malaikat tidak bisa dilihat kemudian kita mengingkari, maka kita keluar daripada keimanan atau dalam istilah agama murtad, ya. Oleh karena itu, untuk menambah keimanan kita, marilah kita memberikan perhatian, ya, untuk menambah pengetahuan kita tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat secara bahasa itu artinya percaya, ya. Kita percaya itu bisa dikatakan beriman pada malaikat, ya. Tapi percaya itu tentu saja bukan hanya harus meyakini saja, tapi itu harus terintegrasi dengan ucapan, juga dengan hati membenarkan, dan juga dengan perbuatan, ya. Baik, secara istilah, ya, iman pada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib, diutus untuk melaksanakan segala perintahnya, ya. Jadi meyakini dengan sepenuh hati itu berarti lisan juga perbuatan itu bagian daripada meyakini dengan sepenuh hati, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, walahu ma fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsiruna wa yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Quran surah Al-Anbiya ayat 19-20. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Nah, ini adalah salah satu ayat Quran dari sekian banyak ayat-ayat Quran yang menunjukkan akan keberadaan mereka, ya. Apa itu fungsi iman kepada malaikat? Di antaranya, satu, meningkatkan ketaatan. Malaikat itu makhluk Allah yang paling taat. Dengan beriman, manusia dapat mendorong dirinya untuk senantiasa mendekati diri dan disiplin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjaga sikap manusia. Karena ada salah satu tugas di antara tugas malaikat itu, ada yang diberikan perintah untuk mengawasi apa yang dikerjakan oleh manusia, ya. Sehingga manusia ini segala amal perbuatan tidak luput daripada pengawasan malaikat. Mereka mencatat segala amal baik maupun amal buruk. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati dalam menjalani hidup ini dengan menghargai kehidupan kita, ya, dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak tergelincir dan masuk ke dalam kemaksiatan yang akan mengakibatkan kita masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, berusaha meningkatkan amal ibadah. Ada malaikat yang menjaga surga dan neraka. Dengan mengingat hal itu, bisa mendorong manusia untuk meningkatkan amal ibadahnya dan juga menjauhi larangannya sehingga tidak masuk ke dalam nerakanya. Kemudian yang keempat, menerima rezeki yang sudah diberikan. Ya, dengan beriman, kita dapat ikhlas dan merasa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya.
atau kita berikan kepada orang lain, karena amal kita akan dicatat oleh malaikat. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesabaran saat kita sudah melakukan berbagai usaha namun belum kelihatan hasilnya. Kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kerja keras kita tidak sia-sia, bahwa kerja keras kita akan berbayar, ya. Baik, kita lanjut dengan hikmah beriman kepada malaikat. Ya, dengan beriman kepada malaikat semakin meyakini tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menciptakan segala sesuatunya, hutan, gunung, sungai, ya, bulan, bintang, dan juga malaikat yang jumlahnya banyak, luar biasa, ya, dan diberikan kekhususan tertentu pada malaikat ini, ya. Ada malaikat yang bertugas mengurusi hujan, mengurusi gunung, bumi, langit, dan lain sebagainya. Nah, semakin kita meyakini itu, maka kita akan juga meyakini akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas segala ciptaannya, ya. Setelah itu kita akan bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan malaikat untuk membantu segala kehidupan dan kepentingan manusia. Kemudian cinta kepada malaikat karena kedekatan ibadahnya kepada Allah, dan karena mereka selalu membantu dan selalu membakat kita. Ya, jadi malaikat juga itu kadang membantu urusan-urusan manusia, bahkan menolong kita, ya. Barangkali adik-adik, anak-anakku pernah dengar, ya, bagaimana Allah mengirimkan bantuannya berupa tentara Allah, malaikatnya, ya, dalam perang Badar, ya. Dan juga ketika misalkan kita mendoakan saudara kita, maka malaikat pun mendoakan kita, ya. Kita mendoakan orang lain, maka kata malaikat, wa kadzalika, ya, dan begitupun kamu, kata malaikat. Yang luar biasa, ya, kita didoakan oleh malaikat karena kita mendoakan orang lain. Kemudian bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian meningkatkan keimanan untuk mengikuti sifat dan perbuatan malaikat. Selalu berpikir dan berhati-hati setiap melakukan perbuatan. Ini pengaruh dari keimanan kita yang sudah tepat di dalam hati kita, ya. Sehingga kita akan hati-hati karena segala perbuatan kita ada yang mengawasi, yaitu para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raqib dan Atid, ya. Malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat segala amal perbuatan manusia. Sehingga dengan kita mengimani ini semua, ya, akan meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Akhirnya mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amalnya, selalu meningkatkan amal baiknya. Apa contoh perilaku beriman kepada malaikat? Ya, di antaranya percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Kemudian percaya bahwa malaikat itu ada, selalu berkata yang baik-baik, karena mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqib wa atid. Tidak ada seorang anak Adam mengucapkan sesuatu maka di situ ada raqib dan atid yang mencatatnya. Kemudian selalu menjaga sikap dan perilaku kita. Nah, itu saja anak-anakku sekalian, ya, pelajaran tentang keimanan.
yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan mengetahui lebih jauh lagi tentang iman kepada malaikat, meningkatkan rasa keimanan kita dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang Bapak sampaikan. Pesan Bapak, tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.